Shalom, ketemu dengan saya lagi di channel YouTube Darman Setia Zebua. Bagaimana kabarnya? Harapannya tetap luar biasa. Hari ini kita membahas tentang materi kisi-kisi ujian kelas 5 semester 2. Kita akan membahas materi apa saja yang kita bahas di ujian kelas 5 ini. Dan langsung aja kita membahas materinya. Di semester pertama, kita akan membahas tentang manusia. Nah, manusia diciptakan Tuhan pada penciptaan awal, yaitu Adam dan Hawa. Nah, di suatu taman, Allah menciptakan manusia, yaitu manusia pertama Adam dan Hawa. Dan ketika mereka hidup di taman itu, ada satu peristiwa kalau manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, peristiwa itu nanti ada satu soal, yaitu tentang urutan cerita tersebut, sehingga nanti disusun dan diuraikan itu di pilihan ganda. Nah, soal selanjutnya yaitu tentang definisi hakikat manusia. Dan juga ketika manusia jatuh ke dalam dosa, akibatnya apa? Akibatnya. Dan sekarang tugas kita, sikap kita, bagaimana kita bisa menghindar atau menjauh dan melakukan yang baik, sehingga apa keistimewaan manusia itu dipulihkan, atau gambar imago Dei awal kita, gambar dan sifat Allah yang ada pada diri kita itu dipulihkan. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita bisa berubah menjadi hidup baru? Oke, nah di soal selanjutnya di KD 3.2, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, lalu Allah berkarya menyelamatkan manusia. Nah, ada ayat-ayat hafalan juga di dalam soal, ayat-ayat yang menunjang bagaimana bukti Allah menyelamatkan manusia. Nah, ketika manusia diselamatkan, tentunya ada hidup baru. Hidup baru itu salah satunya itu pertobatan. Nah, apa saja tentang pengertian pertobatan itu nanti dipelajari. Nah, satu karya yang indah, yang mulia, yang sangat istimewa dalam menyelamatkan manusia, yaitu dengan karya mati di kayu salib. Tuhan Yesus memberikan pengorbanan yang begitu besar bagi manusia, dan peristiwa ketika Tuhan Yesus di kayu salib, ada 7 kalimat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia mengembuskan nafas terakhir di atas kayu salib. Nah, salah satu 7 kalimat Tuhan Yesus di kayu salib harus dimengerti dan dipelajari juga. Nah, kita bahas tentang tokoh-tokoh juga, tokoh-tokoh Perjanjian Lama khususnya. Ada seorang tokoh yang rajin, yang disiplin berdoa. Dia pernah dikurung di gua singa dan dibakar 7 kali panasnya dari api biasanya. Nah, itu zaman Nebukadnezar. Nah, ada 3 orang bersama temannya. Nah, siapa tokoh tersebut dan apa saja keunggulannya di dalam soal juga nanti ada di pilihan ganda. Perubahan kehidupan manusia di Perjanjian Baru, salah satunya ada satu tokoh, seorang rasul, di mana sebelumnya dia mengejar orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan memenjarakannya dan menyiksa dan membunuh. Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus memanggil dia menjadi alatnya dalam misi
menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, siapakah itu? Nanti dipelajari. Dia dari seorang ahli Taurat, seorang yang taat hukum Taurat, tetapi dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, dan namanya dirubah ya. Dan dia pernah pertemuannya kepada Tuhan Yesus, dia mengalami buta selama 3 hari. Nah, cerita tersebut harus dipahami dari awal sampai dia bisa melayani Tuhan. Oke. Nah, di dalam soal juga ada soal cerita ya, cerita dan gambar. Nanti belajar untuk memberikan satu pernyataan dan memberikan alasannya. Ada di pilihan ganda dan juga nanti di isian. Nah, ketika manusia mengalami perubahan dan membutuhkan pertolongan, nah, ada satu pribadi, yaitu Allah sendiri, yaitu Parakletos. Artinya yaitu seorang pribadi, yaitu Roh Kudus. Nah, apa pengertian Roh Kudus dan apa pekerjaannya, dan juga di pilihan ganda itu nanti bagaimana manusia itu membutuhkan suatu pertolongan. Nah, ada dalam satu cerita dan gambar juga nantinya. Soal-soal pilihan ganda ini juga ada diterapkan dengan keadaan kita sekarang, yaitu tentang COVID-19. Nah, bagaimana kita menyikapi, bagaimana sikap kita ketika kita mengalami atau melihat di sekitar kita mengalami COVID-19. Bagaimana tindakan kita nanti ada di dalam soal juga. Soal selanjutnya tentang materi melayani, dan dasar melayani sudah tentunya adalah kasih, dan bagaimana sikap kita dalam melayanan nanti ada beberapa soal juga yang berkaitan dengan hal itu. Juga bagaimana sih sikap kita, atau bagaimana Allah melihat sikap kita dalam melayani. Dalam isian tentang kehidupan pertobatan dan hidup baru, dan kehidupan tokoh seorang rasul tadi, dan dia menyampaikan firman Injil. Nah, Injil itu artinya apa? Firman Tuhan itu apa? Dan juga ada satu peristiwa Pentakosta, karena di sana ada satu peristiwa dan amanat, perintah. Nah, apa saja perintah Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga. Lalu dalam isian juga tentang seorang tokoh perjanjian lama. Dia dibuang, dijual oleh saudaranya, dan sehingga kehidupannya di Mesir itu menjadi kepercayaan raja. Sehingga dalam musim kelaparan dia menolong saudaranya yang telah membenci dia, tetapi dia tetap mengasihi saudaranya. Siapakah tokoh tersebut? Nanti dipelajari dan dipahami ceritanya. Nah, di dalam isian juga ada ayat-ayat dalam Efesus juga, pasal dan ayatnya dipelajari. Salah satu soal isian tentang COVID-19, dan juga di uraian ini ada bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu, dan juga memberikan satu pendapat tentang suatu perubahan nanti, dan memahami ada satu gambar atau cerita tentang Pak Fang Li ya. Nanti kalian kasih tanggapan, alasan, karena uraian ini cukup satu soal cukup besar bobotnya. Nanti memberikan alasan dan tanggapan melalui cerita itu, jangan singkat, tetapi berikan alasan yang tepat, bagaimana sikap kita untuk menanggapi kehidupan Pak Fang Li ya. Sebuah ilustrasi nyata seorang Pak Fang Li yang dalam kesederhanaannya bisa menolong orang.
dan juga melalui melayani menjadi berkat bagi sesama, bagaimana sikap kita menjadi berkat bagi sesama kita, dan juga apa saja sih penghambat, penghalang dalam melayani seseorang atau menjadi berkat seseorang. Itu satu pengalaman pribadi, nanti diberikan tanggapan dan penjelasannya. Mungkin demikian saja soal kisi-kisi kelas 5. Semoga melalui kisi-kisi ini dapat dipersiapkan dengan baik sehingga mendapat satu pemahaman atau nilai yang memuaskan bagi peserta didik. Demikian saja, tetap di rumah dan jaga kesehatan, tetap semangat, dan God bless.